Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Retno Sumiarini dan teman-teman. Eh, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami perlindungan hukum bagi perawat dan mahasiswa keperawatan dalam praktik keperawatan. Anggota kami ada Desinta Dewi Risnawati, yang kedua ada Intan, ketiga Septi, Gifta, Novianti, Amaria Santika, Nesya Putri Kartikasari, Fani Febianti, Lena Novelia, Muhammad Saiful Ramadhani, Donna Cynthia Bella, dan Putri Damayanti. Selanjutnya saya akan serahkan pada pemateri satu. Selanjutnya saya akan membaca bab 1 tinjauan teori. 1.1 Pengertian perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh negara untuk menjamin hak dan kewajiban seseorang agar tidak terganggu oleh tindakan tidak sah atau pelanggaran hukum. Dalam bidang keperawatan, perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada perawat agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan standar kompetensi dan kewenangan yang dimiliki perawat sebagai tenaga kesehatan. Memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan pasien, sehingga terbuka pada risiko hukum apabila terjadi kesalahan atau dugaan kelalaian. Oleh karena itu, perlindungan hukum sangat penting agar perawat dapat menjalankan pekerjaannya dengan tenang selama tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar pelayanan dan kode etik keperawatan. Selanjutnya, menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi korban dan saksi tindak pidana melalui bentuk nyata seperti restitusi, pelayanan medis, ganti rugi, serta kepastian hukum. Philippus M. Harjan menekankan bahwa perlindungan hukum adalah jaminan terhadap harkat martabat dan hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu dan dilindungi oleh norma hukum. Setiono menambahkan bahwa perlindungan hukum berfungsi mencegah tindakan sewenang-wenang penguasa demi terciptanya keadilan dan kedamaian sosial. Sementara itu, teori keadilan bermartabat menurut Prasetyo dan Barakatullah memandang hukum sebagai sistem yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan melalui pendekatan filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum. Selanjutnya, pemateri yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu 1.2 Dasar Hukum Perlindungan Perawat. Perlindungan hukum bagi perawat di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan menyatakan bahwa perawat berhak mendapatkan perlindungan hukum selama menjalankan praktik sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan prosedur operasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga menegaskan hak tenaga kesehatan untuk memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Mahasiswa keperawatan yang sedang menjalani praktek klinik juga mendapatkan perlindungan hukum selama menjalankan tugas di bawah pengawasan dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh institusi pendidikan dan tempat praktik. 1.3 Tanggung jawab hukum perawat dan mahasiswa keperawatan. Perawat dan mahasiswa keperawatan memiliki tanggung jawab hukum yang mencakup tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Tanggung jawab administratif berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan standar pelayanan. Tanggung jawab perdata muncul apabila terjadi kerugian pada pasien akibat kelalaian, sedangkan tanggung jawab pidana dapat muncul jika perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana. Selanjutnya akan dibaca oleh materi selanjutnya.
Bab 2 ada contoh kasus 2.1 deskripsi kasus. Seorang mahasiswa keperawatan tingkat akhir sedang melakukan praktek klinik di ruang rawat inap. Pada saat shift sore, mahasiswa tersebut diperintahkan oleh perawat jaga untuk memberi obat injeksi kepada pasien tanpa pendampingan langsung. Mahasiswa tersebut mengikuti petunjuk lisan yang diberikan, tetapi terjadi kesalahan dalam dosis obat. Akibatnya, pasien mengalami efek samping yang tidak diinginkan. Keluarga pasien kemudian melaporkan kejadian tersebut ke rumah sakit dengan dugaan bahwa ada kelalaian dari tenaga kesehatan. 2.2 Analisis kasus. Dari kasus tersebut, tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa keperawatan berada di luar wewenangnya karena tidak dilakukan di bawah pengawasan langsung dari perawat pembimbing. Secara hukum, tanggung jawab tidak hanya menjadi tanggung jawab mahasiswa, tetapi juga perawat yang memberi perintah serta institusi kesehatan yang kurang memantau. Perlindungan hukum bagi mahasiswa bisa diberi jika terbukti tindakan tersebut dilakukan atas instruksi dan dalam lingkup pembelajaran. Namun, jika tindakan tersebut dilakukan oleh kompetisinya, risiko hukum tetap bisa terjadi. Selanjutnya ada 2.3 penerapan perlindungan hukum. Kasus ini menunjukkan pentingnya pemahaman mengenai batas wewenang, supervisi klinik, dan dokumentasi tindakan keperawatan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para perawat mahasiswa keperawatan. Materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh pemateri keempat. Baik, selanjutnya bab 3, langkah-langkah perlindungan hukum bagi perawat. 3.1 Langkah perlindungan hukum preventif. Perawat dan mahasiswa keperawatan bisa melindungi diri secara hukum dengan memahami dan mengikuti peraturan-peraturan standar profesi serta kode etik yang berlaku. Setiap tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan kompetisi dan kewenangan yang dimiliki. Dokumen atau catatan keperawatan yang lengkap dan tepat juga sangat penting sebagai bukti hukum yang bisa digunakan saat diperlukan. 3.2 Langkah praktis dalam melaporkan pelanggaran hukum. Jika perawat atau mahasiswa keperawatan menemukan pelanggaran hukum dalam proses kerja, mereka dapat melaporkan ke atasan langsung, kepala ruangan, atau manajemen rumah sakit sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Untuk memastikan laporan tersebut valid, sebaiknya dilengkapi dengan bukti dan dokumen yang jelas agar tidak timbul masalah hukum di masa depan. 3.3 Upaya menghindari masalah hukum selama praktik. Untuk menghindari masalah hukum selama menjalani praktik, perawat dan mahasiswa keperawatan harus bekerja sesuai dengan prosedur standar operasional atau SOP, berkomunikasi secara baik dengan tim kesehatan dan pasien, serta menolak melakukan tindakan yang tidak dalam kewenangan mereka. Selain itu, mereka juga wajib mengikuti pelatihan dan memperbarui pengetahuan hukum kesehatan secara berkala. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Yang selanjutnya kesimpulan, perlindungan hukum merupakan aspek penting dalam praktik keperawatan untuk menjamin keamanan dan profesionalisme perawat serta mahasiswa keperawatan. Dengan memahami dasar hukum, batas kewenangan, serta menerapkan langkah-langkah perlindungan hukum, perawat dapat menjalankan tugasnya secara aman dan bertanggung jawab. Kepatuhan terhadap standar dan dokumentasi yang baik menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya permasalahan hukum. Selanjutnya saran. 1. Mahasiswa keperawatan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap aspek perlindungan hukum dalam praktik keperawatan, agar mampu menjalankan tugas secara profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, institusi pendidikan keperawatan disarankan untuk memperkuat pembelajaran terkait hukum kesehatan melalui diskusi kasus, seminar, dan pembelajaran berbasis praktik guna membekali mahasiswa menghadapi situasi nyata di lahan praktik. Yang ketiga,
Perawat dan mahasiswa praktik keperawatan diharapkan selalu mematuhi standar operasional prosedur atau SOP, kode etik keperawatan, serta mendokumentasikan setiap tindakan keperawatan secara lengkap sebagai upaya perlindungan hukum. Yang keempat, diperlukan kerjasama yang baik antara institusi pendidikan, lahan praktik, dan tenaga kesehatan dalam menciptakan lingkungan praktik yang aman, mendukung, serta memberikan perlindungan hukum bagi perawat dan mahasiswa keperawatan. Baik, mungkin ini daftar pustaka yang kita ambil dari kelompok kami. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 9. Bila ada salah dan lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.